Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan memberikan sedikit penjelasan tentang pengaruh iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam aspek ekonomi. Kemudian kami akan memberikan penjelasan tentang dampak positif dan negatif dari perubahan aspek ekonomi tersebut. Baiklah, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelum masuk ke video selanjutnya, iptek sendiri apa sih sebenarnya? Iptek sendiri adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Iptek adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Dalam perkembangan global, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan membentuk sebuah kemajuan. Pada zaman modern sekarang ini, teknologi mempunyai peranan yang sangat penting untuk menunjang kemudahan. Sebagai contoh dalam adanya perkembangan teknologi, semuanya dapat teratasi, yaitu dengan menggunakan tenaga mesin yang relatif lebih cepat. Perekonomian suatu negara dapat dilihat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di negara. Semakin tinggi perkembangan teknologi informasi, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi negara. Akan tetapi di sisi lain ada dampak negatif dan positifnya dalam kehidupan manusia. Contoh perkembangan iptek di bidang ekonomi. Yang pertama adalah perkembangan iptek di bidang perbankan yang ditandai dengan adanya e-money, ATM, biometrik, dan masih banyak lagi. Bahagianya akhir bulan nemu ATM yang bisa ngambil 20.000. Bener-bener ya, ini ATM tuh pengertian banget. Dia tuh seakan mengerti perasaan anak kos akhir bulan. Dampak positif dari aspek ekonomi. 1. Makin meningkatnya investasi asing ke dalam negeri. Globalisasi dan perkembangan iptek di Indonesia dan seluruh dunia tentunya mempermudah akses dari luar negeri ke dalam negeri. Salah satunya di bidang bisnis dan investasi. Mudahnya akses ini kemudian menarik perhatian para investor asing untuk berinvestasi pada perusahaan-perusahaan Indonesia. Yang kedua, perkembangan iptek di bidang produksi ditandai dengan semakin canggihnya mesin-mesin produksi seperti mesin sablon, portable, dan masih banyak lagi. 2. Produktivitas dunia industri mengalami peningkatan kemajuan teknologi juga memberikan dampak yang positif pada bidang industri. Di antaranya meningkatnya kemampuan produktivitas dunia industri baik dari aspek teknologi industri maupun pada jenis produksi peralatan industri yang semakin canggih. Yang ketiga adalah perkembangan iptek pada proses logistik ditandai dengan maraknya delivery order online seperti GoFood dan GrabFood. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Hal ini disebabkan berbagai aktivitas pekerjaan bisa dilakukan dengan mudah dan efisien. Seiring dengan kemajuan iptek ini, bahkan seseorang bisa mendapatkan penghasilan dengan bekerja secara online. Yang keempat, perkembangan iptek di bidang jual beli ditandai dengan maraknya toko online seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, JNID, Lazada, dan lainnya. Dampak negatif. 1. Dalam bidang ekonomi, perkembangan iptek bisa merugikan lantaran dapat meningkatkan perdagangan bebas yang membuat terdesaknya suatu produk lokal, timbulnya kesenjangan sosial akibat adanya persaingan bebas, dan kemungkinan perekonomian negara akan dikuasai oleh pihak asing. Jadi males keluar rumah, nanti kena macet, buang waktu, panas lagi cuacanya. Tapi di zaman teknologi gini gak usah ribet. Kan bisa online, pakai aja gadget yang aku punya. Tinggal klik ini, klik itu, langsung banyak pilihannya. Dampak negatif yang kedua adalah sifat konsumtif produk baru yang lebih menarik. Kemudian mengaksesnya sebagai dampak dari perkembangan iptek akan memengaruhi masyarakat untuk saling berkompetisi sebagai simbol status gengsi. Dan manusia modern atau individu lebih cenderung membeli dan menggunakan barang bukan didasarkan pada pertimbangan yang rasional, serta mengkonsumsi sesuatu tanpa batas di mana
faktor keinginan lebih diutamakan daripada faktor kebutuhan. Cerita temen aku kena tipu online shop. Jadi pertama dia tuh ngechat kayak gini, terus dia langsung kirim format order karena emang dia niat mau order ya. Seperti ini. Kemudian, dampak negatif yang ketiga yaitu resistensi membeli secara online. Maksudnya bagaimana sih? Nah, jadi bagi orang awam yang belum pernah bertransaksi secara online, pasti akan merasa janggal ketika harus mentransaksi tanpa tatap muka atau melihat penjualnya secara langsung. Kemudian, belum lagi ketakutan bila pembayarannya tak terkirim atau tidak diterima. Bisa jadi juga barangnya tidak dikirim dan bahkan bisa jadi pula barangnya dikirim tetapi tidak diterima oleh para konsumen. Kesimpulan, kemajuan IPTEK di bidang ekonomi tidak hanya menimbulkan dampak positif saja, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satu dampak positif yang dapat dirasakan secara langsung adalah pertumbuhan ekonomi semakin tinggi, dan sedangkan dampak negatif yang timbul dan sering dijumpai adalah resistensi membeli secara online dengan adanya kemajuan di bidang IPTEK saat ini. Tentunya memberi kita kemudahan dalam berbagai hal, meskipun begitu kita sebagai pengguna harus dapat manfaatkan dengan bijak dan jangan sampai disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak seharusnya. Baiklah, cukup sampai di sini penjelasan dari kami tentang pengaruh IPTEK dalam aspek ekonomi. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.